Shalom bagi saudara sekalian. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah minggu ke-11 setelah Trinitatis pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 diambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita pada saat ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, jika seseorang bertanya kepada saudara apakah mudah menjadi seorang Kristen, apakah yang akan menjadi jawaban saudara? Mungkin akan ada orang yang berkata, "Ya, menjadi seorang Kristen itu mudah, gampang. Sebab jadi seorang Kristen itu berarti beribadah ke gereja pada hari Minggu, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, menerima berkat. Itu saja, semuanya sudah beres." Tapi apakah menjadi seorang Kristen hanya segampang itu? Tentunya tidak. Menjadi seorang Kristen tidaklah sekedar beribadah, melaksanakan rutinitas di gereja setiap hari minggunya. Namun seorang Kristen membutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang tampak dari setiap perkataan dan perbuatannya, yang sungguh mencerminkan jati diri sebagai murid Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengesahkan bagaimana Tuhan Yesus yang melanjutkan pengajarannya kepada para murid setelah sebelumnya para murid yang diwakili Simon Petrus menyatakan sebuah pengakuan tentang kesiapaan Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Pengakuan Petrus itu menjadi sebuah bukti bahwa mereka sudah benar-benar mengenal siapa Yesus. Dengan demikian dapat dikatakan kebersamaan mereka selama ini tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun juga
sebab waktunya belum tiba. Sebagaimana biasanya, Tuhan Yesus selalu memberikan berbagai pengajaran yang berharga bagi para murid dan orang banyak, agar mereka semakin lebih berhikmat dan beriman yang teguh. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus memberitahukan akan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Dia akan ditolak, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tersebut adalah sebuah pemberitahuan kepada para murid agar mereka bersiap, tidak terkejut ketika hal itu terjadi. Namun satu hal yang mengejutkan terjadi pada saat itu, di mana Simon Petrus yang tadinya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, namun dengan spontan ia menarik Yesus dan menegur dia agar hal itu tidak terjadi terhadap diri Tuhan Yesus. Apa yang membuat Petrus berlaku demikian adalah karena ia tidak dapat menerima jika Yesus harus menderita, apalagi harus mati. Saat itu, para orang Yahudi sangat berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membawa mereka melewati masa sulit di bawah penekanan penjajahan Romawi. Itulah harapan mereka. Yesus akan memimpin mereka melawan penjajah Romawi. Mereka sangat menaruh harapan yang begitu banyak, sehingga ketika Petrus mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus itu, ia sulit menerimanya. Sebab ia mengandalkan apa yang ada dalam pikirannya. Namun apa yang selanjutnya dijelaskan dalam perikop ini adalah di mana Tuhan Yesus marah kepada Petrus dan berkata kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini merupakan sebuah teguran keras, mengatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan pikiran manusia, ia sama saja sedang melakoni cara hidup dari si jahat itu. Perkataan Tuhan Yesus sangat keras. Ia menegur sikap Petrus yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Petrus mengandalkan pikirannya, mengandalkan hikmat dunia ini. Ia lebih mengutamakan apa yang dipikirkan manusia ketimbang apa yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus sesungguhnya tidak benci kepada Petrus. Namun ia justru ingin menuntun Petrus supaya Petrus lebih menggunakan hikmat surgawi, bukan hikmat dunia ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita lihat sepintas atas apa yang diperbuat oleh Petrus, seolah-olah ia hendak menunjukkan kasih yang sangat dalam terhadap Tuhan Yesus. Namun bagi Yesus, tidaklah harus demikian. Hal yang sama mungkin saja terjadi dalam hidup kita, di mana kita sering mengandalkan kehendak kita, pikiran kita, ketimbang kehendak apa yang dirancangkan Allah dalam diri kita. Sering sekali, apa yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan kadangkala oleh karena itu semua, kita menjadi kecewa, marah, putus asa, atau tidak mau lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi beribadah, tidak mau bekerja dengan semangat, tidak mau lagi melayani Tuhan dengan segenap hati. Banyak alasan-alasan yang kita pakai dalam hidup ini sebagai wujud dari kekecewaan kita atas apa yang terjadi dalam hidup ini. Akhirnya hidup kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin terpuruk. Tentu hal itu harus kita hindari. Agar kita jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan ketika yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita pikirkan. Saudara terkasih, setelah Tuhan Yesus menegur Petrus, selanjutnya ia memanggil orang banyak,
para murid-muridnya dan menyampaikan apa yang harus mereka lakukan jika ingin mengikut Yesus, yaitu setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan di sini adalah menyangkal diri. Hal ini berarti melupakan kepentingan diri sendiri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi murid Yesus berarti kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang lahiriah untuk menyenangkan diri kita. Namun sebaliknya, kita akan mencari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Lewat segenap perbuatan kita. Hal yang kedua adalah memikul salib. Ada seorang teolog Kristen dari Jepang yang bernama Kosuke Koyama menuliskan sebuah buku yang berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Di sana ia menjelaskan bahwa salib harus dipikul, sebab tidak ada gagang pada salib yang dapat kita jadikan sebagai alat untuk menjinjing salib itu. Ibarat tas, atau ibarat ember, atau ibarat rantang. Tidak ada tali, tidak ada pegangannya yang dapat kita pakai untuk membuat salib itu dijinjing supaya lebih ringan. Artinya, jika saudara mau ikut Tuhan Yesus, maka salib itu harus dipikul. Dan sesungguhnya, salib adalah lambang penderitaan, lambang dari beragam situasi yang sulit dalam hidup ini, berupa hinaan, aniaya, penyangkalan diri, oleh karena mengikut Tuhan Yesus. Memikul salib berarti siap menderita karena taat kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya bahwa satu-satunya yang harus kita ikuti hanyalah Yesus. Kita tidak boleh mengikut dua Tuhan sekaligus. Ibarat kaki harus sama-sama melangkah ke arah yang sama. Tidak boleh satu ke kiri dan satu ke kanan. Maka demikian halnya, Tuhan Yesus mengajar setiap pengikutnya agar mau berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya menyangkal diri, maka dia sesungguhnya telah lebih dahulu melakukannya. Ketika dia mengatakan agar orang percaya memikul salib, sesungguhnya dia telah lebih dahulu memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib itu di Bukit Golgota. Mengikut Tuhan Yesus berarti tidak sebatas identitas sebagai orang Kristen, namun harus lebih dari itu. Harus mampu menunjukkan karakter seorang Kristen lewat iman, kasih, perbuatan, dan pengharapan yang sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah, namun juga bukan berarti tak dapat kita lakukan. Jika kita sungguh-sungguh memberikan hidup ini kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sebagai manusia tentu kita ingin hidup bahagia. Bahagia ketika kita sehat, bahagia ketika hidup ini berkecukupan dalam segala hal. Namun satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kebahagiaan yang sejati hanya bersumber dari Tuhan Yesus. Apalah gunanya kita meraih segala isi dunia ini, namun jika jiwa kita tidak beroleh keselamatan, tidak ada gunanya. Dalam ayat 25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, jaminan keselamatan itu hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Sekalipun jiwa kita terancam di dunia ini karena mengikut Tuhan Yesus, namun di surga yang kekal, Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan setia kepadanya.
Yesus adalah juru selamat dunia ini, sekaligus hakim agung yang kelak akan datang pada akhir zaman, yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus berkata bahwa di antara orang yang hadir di sana pada saat itu, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pernyataan itu sungguh digenapi, di mana 11 murid dan juga para orang-orang lain yang percaya kepadanya sungguh-sungguh menyaksikan keagungan Tuhan Yesus dikala dia bangkit dari kematian. Itu menggambarkan bahwa Yesus telah menyatakan kemuliaannya di hadapan para muridnya. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan topik minggu ini tentang bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi demikian. Di suatu tempat ada 3 orang pria yang bekerja sebagai buruh penebang kayu. Mereka ditugaskan oleh Tuhan di mana mereka bekerja untuk menebang kayu dengan masing-masing panjangnya 3 meter. Dan mereka harus memikulnya dan membawanya hingga ke tempat yang telah ditentukan oleh tuannya. Lalu mereka bergegas dan melakukan seperti diperintahkan tuannya. Mereka menebang kayu dan membawanya masing-masing dengan panjang 3 meter. Pada awalnya mereka sangat begitu senang. Namun karena jauhnya perjalanan, akhirnya mereka mulai lelah, lalu mereka beristirahat sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, seorang di antara mereka memberikan usul supaya kayu itu mereka potong 2 agar lebih ringan di bawah. Yang satu dapat dijinjing di kiri dan satu lagi dapat dibawa di sebelah kanan. Tetapi seorang di antara mereka tidak setuju. Ia lebih menghargai apa yang dikatakan tuannya, membawa kayu itu sepanjang 3 meter. Tetapi yang 2 orang lagi, mereka sibuk memotong kayu itu menjadi 2 bagian. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya, dan memang benar, yang 2 orang tadi lebih cepat tiba di tempat karena beban mereka lebih ringan dalam membawa kayu yang telah mereka potong 2 itu. Setelah tiba di tempat yang ditentukan oleh tuannya, mereka sangat terkejut karena di sana ada sebuah jurang yang sangat dalam. Lalu di seberangnya, tuan yang punya pekerjaan itu berkata kepada mereka, "Pakailah kayu yang kau bawa itu, jadikan sebagai jembatan untuk melewati jurang ini." Lalu mereka meletakkan kayu itu di atas kedua sisi antara jurang itu. Namun apa yang terjadi? Kayu itu pun terjatuh karena panjangnya kurang. Akhirnya tuan yang punya pekerjaan itu marah dan menyuruh mereka kembali karena mereka tidak setia. Tak lama kemudian tibalah seorang di antara mereka, yang satunya hanya membawa kayu sepanjang 3 meter. Sama seperti yang 2 orang tadi. Lalu ia meletakkan kayu yang ia pikul itu tepat di atas kedua sisi di mana jurang itu berada. Dan tepat seperti yang diharapkan oleh tuannya, kayu itu dapat ia jadikan sebagai jembatan dan akhirnya dapat melintasi jurang itu dan berjumpa dengan tuannya. Ia penuh sukacita karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Saudara yang terkasih, kisah itu adalah gambaran dari setiap manusia yang ingin mengikut Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang sangat bersemangat pada awalnya dalam mengikut Tuhan Yesus. Namun ketika penderitaan datang, ia mulai lemah, merasa khawatir, dan akhirnya mulai mencari jalan pintas atas segala masalah yang ia alami. Akhirnya ia memotong salib yang seharusnya ia pikul. Tetapi salib yang ia potong itu tidak ada gunanya lagi. Tak mampu membawa dia
ke tujuan di mana ia seharusnya tiba. Jemaat yang dikasihi Kristus, hanya orang yang setialah yang akan tiba ke tempat di mana Tuhan tentukan baginya. Saat ini, mari kita memiliki komitmen yang sungguh untuk mau melakukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Mari sungguh-sungguh memiliki komitmen yang sejati seperti yang dikumandangkan dalam syair lagu Kirun Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, tetaplah hidup dalam semangat, penuh sukacita, dalam tuntunan Roh Allah yang kudus itu. Ikutlah Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranmu. Jangan mundur, jangan menyerah. Sekali ikut Yesus, maka sampai selamanya harus ikut Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami untuk mau mengikut Engkau. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan. Dan tuntun kami ya Tuhan, agar tetap setia mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.